Selamat malam untuk kita semua. Salam jumpa dalam acara debat publik pertama. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya tahun 2024. Mana semangatnya untuk kita semua malam ini? Baik, sebelum kita memulai acara debat ini, ada aturan yang akan mengatur kita semua agar acara debat ini berjalan dengan baik, termasuk ketiga pasangan calon. Kita ikuti tata tertib berikut ini. Tata tertib debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye, alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Ini tata tertib yang harus dipatuhi dan menjadi komitmen kita bersama selama debat ini berlangsung. Bapak Ibu hadirin, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami kasihi dan kami cintai. Selanjutnya, nanti kami akan berikan kesempatan kepada para pasangan calon. Dan secara berturut-turut, kami akan mengundang ketiga pasangan calon untuk mengambil tempat di podium yang sudah disediakan. Pasangan calon nomor urut 1 dengan nama paket Ratu Angga, pasangan Ibu Ratu Ngadu Bonu Bula ST dan Bapak Dominikus Alpawan Rangga Kakak SP. Disilakan menempati podium yang sudah disediakan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 yang dikenal dengan nama paket Rakyat, pasangan Bapak Franciscus Martin Adilalo Esos dan Bapak Yeremia Tanggu Esos. Disilakan menempati podium yang disediakan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3 yang dikenal dengan paket Aman, Bapak Agustinus Tamom Bapak Esos MSI dan Bapak Dr. Soleman Lende Dapa Eshut MTH MPDK. Disilakan menempati podium yang disediakan. Ketiga pasangan calon dan juga masyarakat Sumba Barat Daya serta hadirin yang berada di tempat ini. Kita akan masuk pada segmen yang pertama. Segmen ini adalah segmen untuk memaparkan visi misi yang di dalamnya ada program kerja yang akan disampaikan oleh pasangan calon kepada warga Sumba Barat Daya. Karena itu, selama visi misi ini disampaikan nanti, kami mohon kita semua dapat menyimak secara baik, terutama tidak mengganggu suara yang ada di dalam ini, agar masyarakat yang menonton secara live streaming bisa mendengar dengan jelas apa yang akan disampaikan oleh pasangan-pasangan calon ini. Kemudian, itu akan menjadi referensi bagi mereka. Karena itu, pada segmen pertama ini masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan selama 5 menit
masing-masing 5 menit nanti untuk memaparkan visi misi yang di dalamnya ada program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, kita akan masuk dalam segmen pertama, pemaparan visi dan misi. Dan pasangan nomor urut 1, Ibu Ratu Ngadu Bonuwula ST dan Bapak Dominikus Alpawan Rangga Kakak SP disilakan untuk memaparkan visi dan misinya dalam waktu 5 menit saat mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih yang kami hormati pejabat Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya bersama seluruh jajaran, Dandim 1629 Kapolres Sumba Barat Daya, KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya, Bawaslu, panelis, paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3, masyarakat Sumba Barat Daya, baik yang hadir secara offline maupun online. Izinkan paket Ratu Angga menyampaikan visi misi untuk membangun Sumba Barat Daya. Pertama-tama saya menyampaikan kondisi Sumba Barat Daya dari beberapa aspek. Yang pertama, luas wilayah. Sumba Barat Daya dengan luas wilayah 1445,32 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dan 175 desa. Jumlah penduduk sebesar 322.072 jiwa. Sebagian besar berada di desa dan mata pencarian dari sektor pertanian. Dan sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka pada angka 2,8%. Yang keempat, angka kemiskinan Sumba Barat Daya berada pada angka 27,48% atau setara dengan 101,4 ribu jiwa masyarakat Sumba Barat Daya. SPD memiliki sektor unggulan, diantaranya yang pertama pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sektor unggulan yang menjadi modal atau potensi yang akan digerakkan untuk kemajuan ekonomi Sumba Barat Daya ke depan. Di sisi lain ada persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Yang pertama, pendidikan. Berdasarkan distribusi sekolah sudah cukup merata, namun persoalannya pada jumlah tenaga pendidik yang belum memadai, fasilitas yang belum memadai, partisipasi peserta didik yang masih sangat rendah, sehingga rata-rata lamanya anak menempuh pendidikan di Sumba Barat Daya berada di bawah angka provinsi, yaitu sebesar 6,2 tahun. Fasilitas dana BOS, beasiswa sudah ada, namun belum dapat dinikmati secara merata. Yang kedua, persoalan kesehatan. Kita tahu bersama angka stunting masih berada pada angka 37%. Fasilitas kesehatan yang belum memadai, tenaga kesehatan yang juga masih belum cukup. Yang ketiga, kesenjangan daerah tertinggal. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020-2024, Kabupaten SPD adalah satu dari 13 daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat kemiskinan dengan angka persentase sebesar 27,48%. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim ketahanan pangan dan penanganan bencana. Yang keenam, belum optimalnya pengembangan pariwisata. Yang ketujuh, belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Dengan melihat seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat Daya dan persoalan dan seiring dengan perkembangan zaman serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang bersifat dinamis dan skala lokal, regional, nasional hingga internasional, maka diperlukan percepatan pembangunan yang bersifat transformatif dan adaptif. Sehingga dalam menghadapi tantangan tersebut, kami merumuskan perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan sebagai berikut dengan visi terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Misi adalah upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi untuk mewujudkan visi pasangan Ratu Angga adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun ekonomi berkelanjutan, yaitu mengembangkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan ada program One Village One Product. Yang kedua, meningkatkan akses mutu pendidikan, memberikan layanan pendidikan yang adil, merata, berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, membangun infrastruktur, melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan pelayanan publik. Dengan program unggulan membangun desa, menata kota, menjadi program unggulan pasangan Ratu Angga untuk menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut. Program membangun desa dan menata kota yang sekaligus menjadi tagline dari pasangan Ratu Angga merupakan formulasi yang sangat komprehensif dari berbagai arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah 5 tahun ke depan yang memiliki makna sebagai berikut. Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni
Sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan dan desa merupakan penyokong utama dari sebuah kabupaten. Melihat peran desa yang begitu sentral dalam berbagai pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, setidaknya terdapat 3 hal yang perlu didukung, yaitu pertama, aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur, aspek pemerintah desa. Menata kota, bagaimana menata kota yang berarti merencanakan, mengatur dan mengelola tata ruang serta infrastruktur kota agar fungsional, nyaman, estetis untuk masyarakatnya. Mengingat kota merupakan wajah dari seluruh komponen yang membentuk kabupaten dan Masih tersisa dan kabupaten dan kami bertekad bagaimana menjadikan dalam 2 tahun membangun branding SPD menjadi daerah yang nyaman untuk semua orang. Dan waktu program selesai untuk paslon nomor urut 1. Kita berikan semangat untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih sudah menyampaikan visi misi yang di dalamnya terangkum program kerja yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan bagi warga Sumba Barat Daya. Kesempatan berikut kami akan berikan kepada paslon nomor urut 2, Bapak Franciscus Martin Adilalo Esos dan Bapak Yeremia Tanggu Esos, untuk juga menyampaikan visi misi yang di dalamnya ada program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan waktu penyampaian 5 menit saat mulai berbicara. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja, hadirin yang terhormat. Berdirinya Kabupaten Sumba Barat Daya atas komitmen besar rakyat Sumba Barat Daya. Dalam perjalanan selama 17 tahun kabupaten ini berdiri, banyak kemajuan yang telah kita capai. Tetapi juga ada kegagalan yang mengiringinya. Sampai saat ini kita mengetahui bahwa stunting kita mencapai 37%. Bagaimana kita mencapai Indonesia emas kalau stunting kita sampai saat ini masih 37%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita masih 3%. Dan tidak ada pertumbuhan yang signifikan mulai tahun 2007 sejak kabupaten ini berdiri sampai tahun 2024. Bapak Ibu yang saya kasih. Selanjutnya, hal-hal juga yang menjadi kegagalan yang mengiringi perjalanan pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya ini adalah infrastruktur kita yang belum merata. Listrik kita masih 30%, berada di tengah-tengah masyarakat yang masih menikmati kegelapan. Yang kedua, infrastruktur jalan belum merata. Yang ketiga, pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Sampai tahun 2024 ini belum terlayani dengan baik. Karena itu, paket rakyat mengajak seluruh sektor, seluruh pihak, baik swasta, pemerintah, dan rakyat Sumba Barat Daya, untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap persoalan di Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Berangkat dari persoalan yang disampaikan tadi, maka kami meramu 5 visi paket rakyat. Yang pertama, mendorong pemberdayaan, mendorong kemandirian melalui pemberdayaan. Saya lupa. Pertama, mendorong kemandirian. Terima kasih. Pertama, mendorong kemandirian daerah melalui pemberdayaan swasembada pangan, air, energi, listrik, dan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif. Kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelayanan kesehatan yang prima, melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas. Tiga, meningkatkan akses strategis melalui pemerataan infrastruktur yang menjamin peningkatan produksi, pariwisata, mobilisasi orang, jasa, dan barang. Yang keempat, mewujudkan reformasi birokrasi dan menciptakan ASN yang berintegritas, profesional, berjiwa melayani. Yang kelima, meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, serta mewujudkan masyarakat Sumba Barat Daya yang berkepribadian dan berbudaya. Program prioritas paket rakyat. Paket rakyat merumuskan 9 program prioritas. Yang pertama, semua keluarga di Kabupaten Sumba Barat Daya ini menikmati kecukupan air bersih dan makanan bergizi di desa dan daerah karena tersedia lapangan kerja. Yang kedua, petani dan pelaku usaha tersenyum karena skala usahanya meningkat, harga bagus tersap oleh pasar. Yang keempat, warga Sumba Barat Daya peduli lingkungan dan sadar mengembangkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Yang keempat, setiap warga mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan terjangkau, responsif, ramah, dan berkualitas. Yang kelima, semua keluarga memiliki rumah layak huni, sehat dan terang pada malam hari dan bahagia karena merasakan pemerataan dan keadilan infrastruktur. Yang ketujuh, setiap orang diterima, dihargai, terlibat, mendapatkan hak dan manfaat pembangunan yang setara dan inklusif. Yang kedelapan, warga Sumba Barat Daya bangga dan bahagia karena tumbuh desa model,
dan kota yang bersahabat, nyaman, maju, dan berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Yang kesembilan, layanan publik berkualitas karena birokrasi dan ASN semakin profesional, berintegritas, dan berjiwa melayani. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Wakil. Dari situasi seperti inilah ada program hasil terbaik cepat yang akan dilakukan oleh Paket Rakyat. Paket Rakyat selain merumuskan 9 program yang telah dibacakan, tetapi juga menukik pada 1. Rehabilitasi dan pembangunan rumah sehat bagi warga miskin. Yang kedua, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur air bersih di semua desa. Yang ketiga, olahan gratis bagi petani miskin didukung dengan data yang kredibel dan akuntabel. Yang keempat, satu keluarga miskin harus memiliki 1 sarjana. Yang kelima, menjamin harga produk petani melalui program hilirisasi, yaitu pada sektor pertanian, dengan menyiapkan produk jadi pada skema pemasaran yang menguntungkan petani. Yang keenam, menjadikan Sumba Barat Daya sebagai satu destinasi utama wisata dan menyediakan internet gratis. Yang ketujuh, pelayanan publik yang cepat, ramah, responsif melalui sistem pelayanan jemput bola. Yang kedelapan, membangun wajah kota yang inklusif, nyaman, dan berseri. Waktu Sekian dan untuk terima paslon kasih. nomor urut 2. Terima kasih sudah menyampaikan visi misi, menawarkan juga program kerja bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita akan menyimak dengan baik semua masyarakat maupun hadirin yang ada. Sekali lagi kita berikan semangat untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kesempatan kita akan berikan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya yang di dalamnya ada program kerja. Bapak Agustinus Tamom Bapak Esos MSI dan Bapak Dr. Soleman Lende Dapa Eshut MTH MPDK. Silakan menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 5 menit saat mulai berbicara. Disilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPUD Sumba Barat Daya dan anggota, Ketua Bawaslu dan anggota, panelis yang saya banggakan, pihak keamanan, insan pers, pasangan 01, pasangan 02, dan hadirin semua yang saya cintai dimanapun berada, warga SBD, baik di dalam ruangan ini maupun yang nonton melalui live streaming. Sesuai tema pada hari ini tentang pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi untuk SBD yang sejahtera, yang adil, dan setara. 17 tahun SBD berdiri. Ada 3 kepemimpinan, ada pencapaian. Tetapi ada banyak persoalan-persoalan mendasar yang muncul. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingkat pengangguran yang masih tinggi. Lapangan kerja yang terbatas. Krisis air bersih. Dan peristiwa 2013 banyak yang terbunuh karena politik. Atas dasar itu, Paket Aman mempunyai visi, yaitu yang maju, aman, bersinergi, efektif, efisien, dan sejahtera. Mempunyai 3 misi, yaitu 10 hak dasar. Yang pertama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, lapangan kerja, air bersih, infrastruktur, rumah layak huni, dan aset kepemilikan sertifikat tanah. Yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Ada program-program utama yang kami laksanakan. Yang pertama, 11.000 rumah layak huni. Harga jambu mente 27.000 per kilo. Harga jagung 5.000 per kilo. Pabrik pakan ternak dan pabrik pengolahan jambu mente. Ketersediaan air bersih di 133 desa dan 2 kelurahan termasuk di kota Tembolaka. Listrik
termasuk kampung, jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, dan desa. Tuntas 5 tahun. Permodalan kerja untuk 3.000 pengusaha muda. Revitalisasi pasar desa. Bantuan 5.000 ternak untuk masyarakat. Bantuan kapal tangkap 10 GT dan 5.000 pukat. SPD Center itu ada tujuannya sport center, seni musik dan budaya, dan kapasitas skill. Beasiswa S1, S2, dan S3. Memastikan guru honorer terima per bulan. Tidak per 3 bulan, apalagi 6 bulan. Guru PAUD dan PKBM terima insentif. Menaikkan rata-rata sekolah 12 tahun dan mendirikan sekolah internasional. Dan teman saya dari Yahudi akan siap mendirikan, hanya butuh 50 hektar di pinggir pantai. Kesehatan, honor TKS Puskesmas yang selama ini hanya 300.000 kami naikkan menjadi 1 juta. Membantu pustu rawat inap karena mau ke Wetebula susah, jadi siap pustu ada rawat inap. Beasiswa S1 kedokteran dan kebidanan anak siapa aja, silakan. Penanganan stunting, kesehatan ibu hamil, pemeriksaan rutin dan kebersihan lingkungan. Yang berikut penataan kampung adat. SPD ini kampung berbudaya. 15 tahun diabaikan. Siapa pemimpinnya? Siapa mereka? Setiap hari Rabu berpakaian budaya agar Ina, Mama itu mereka dapat untung dari situ. Bentuk polisi adat demikian. Salam. Tuhan berkati. Pakai tangan. Waktu selesai. Paslon nomor urut 3, terima kasih sudah menyampaikan visi misi dan juga program kerja bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon kita yang luar biasa memaparkan visi misi mereka. Dan kita akan jeda sesaat untuk mempersiapkan diri masuk dalam segmen yang kedua, karena segmen pertama untuk visi dan misi telah selesai dilakukan. Kami silakan paslon untuk duduk sejenak di kursi yang sudah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan masuk dalam segmen kedua nanti. Kami ingatkan kembali untuk kita semua, selama paslon berbicara, mohon pengertian baiknya agar kita tidak bertepuk tangan ataupun berteriak-teriak hal-hal yang dapat mengganggu audio, sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa didengar secara baik oleh masyarakat di luar sana dan akan merugikan pasangan calon sendiri. Karena itu terima kasih untuk kerjasama yang baik malam ini. Kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Saya, Insinyur Yohanes Octavianus, Magister Manajemen, penjabat Bupati Sumba Barat Daya, dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya, yang pertama, agar nanti pada tanggal 27 November tahun 2024 berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan hak pilih kita mencoblos memilih calon pemimpin Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang kita percaya. Yang kedua, kepada saudara-saudaraku ASN, kepala desa dan perangkat desa untuk terus menjaga netralitas, tidak bertindak atau terlibat politik praktis yang akan mengganggu pelaksanaan pemilu kada dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Terakhir, selamat berpesta demokrasi. Tuhan memberkati. Pilkada damai adalah wujud nyata proses demokrasi yang sehat. Untuk itu, saya mengajak seluruh warga SPD bersama-sama menjaga suasana damai dalam tahapan pilkada ini. Mari hindari segala bentuk ujaran kebencian,
provokasi ataupun kekerasan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita. Pilihan boleh beda, namun tali persaudaraan dan persatuan harus terjaga. Karena perbedaan pilihan adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan individu dalam memilih pemimpin. Perbedaan pilihan justru menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan. Perbedaan pilihan bukan sumber perpecahan. Berdemokrasi tidak hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana masyarakat bisa bersatu dalam perbedaan mencapai tujuan bersama. Kami, KPU SBD, dan seluruh jajaran berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Melaksanakan proses pemilihan yang bersih tanpa adanya kecurangan. Mari kita bergandeng tangan bersama menjaga integritas dan martabat Pilkada SPD ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Ingat, suara Anda penentu masa depan bumi Lodawe Maringi, Pak Dawe Malala menjadi lebih baik 5 tahun ke depan.